Mana? Dalilnya kita tunjukkan. Dalilnya di perjanjian lama Taurat, keturunan Ismail Asik, membawa asik, korban bakaran. Coba. asik. Pertanyaan Ditunjukkan dalilnya. saya, pertanyaan saya Tunjukkan sekarang dalilnya. nih, Tunjukkan keturunan dalilnya. Ismail, keturunan Tunjukkan kemudian dalilnya. Nebayot, Keturunan Kedar Ismail itu membawa bakaran. mempersembahkan, Korban bakaran. mempersembahkan kemudian, Enggak ada ayo, hewan kurbannya kepada siapa? dalilnya Ismail itu. Kepada Tuhan. Nih, kubacakan dalilnya ya. Sejumlah besar onta menutupi daerahmu, onta-onta muda dari Median dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur bagi Tuhan. Jangan gila permanen dulu dong. Yesaya 60 nomor 7. Segala kambing Kedar. Kedar itu siapa? Kedar itu siapa? Kutanya dulu kau. Tidak ada keturunan Ku Ismail. tanya dulu kamu, Kedar itu siapa? Kedar itu Tidak siapa? ada keturunan ya. Ku tanya dulu, Kedar itu siapa? Keturunan Ismail. Keturunan Ismail. Kubacakan dalilnya. Kubacakan dalilnya. Kubacakan dalilnya. Hai Yohanes, kamu bisa diam gak Yohanes? Kubacakan dalilnya ya. Kubacakan dalilnya samamu ya. Ini. Segala kambing dan domba Kedar akan terhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan bait keagunganku. Pertanyaan saya, di mana keturunan Kedar dan Nebayot mempersembahkan hewan kurban? Jawab. Itu mah di negeri Mekah, di Kuwait. Oh, pintar sekali. Karena bait Allah itu bukan di Mekah. Dari Talu. Pertanyaan saya itu sangat Abraham jelas itu kok. tidak di Mekah. Sejak kapan Abraham ke Mekah? Pertanyaan saya bukan di situ. Anak-anak Kedar dan Nebayot mempersembahkan. Iya betul. Tidak nyambung. Kayak setan bang. Namanya penyembah makhluk kuburan ya gitu. Setan biadab nih memang nih. Kamu kamu bisa diskusi nggak? Coba lah bang, cuma menjelaskan, kamu nggak mau diam, kamu dibawa aja. Lama-lama aku yang emosi sama kamu. Kamu kalau di depan saya ke jedotin kepalamu ke tembok itu, seriusan. Malah aku yang emosi malah. Nggak mau tenang kayak setan nah. Namanya penyembah makhluk kuburan, bagaimana bisa tenang? Orang menjelaskan kok nggak mau diam. Malah saya yang emosi bang Zumalan. Kedar itu adalah anak kedua dari Nabi Ismail. Yesaya 42 nomor 11. Baiklah padang gurun menyaringkan suaranya dengan kota-kotanya dan desa-desanya yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorak penduduk bukit batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Ini kalau kita mau tafsir bebas. Kalau kita berbicara Kedar dan keturunannya, kota-kota dan desa-desa yang didiami oleh keturunan Ismail, itu kemudian diceritakan untuk menyaringkan suaranya, bertakbir, tahmid dan seterusnya. Itu berbicara mengenai apa? Keturunan Nabi Ismail, dan merujuk pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ingin kita seperti sifatnya orang Kristen yang suka kemudian mengambil kitabnya orang Yahudi lalu mentafsirkan seenak perut, kita pun bisa melakukan hal yang sama kalau memang kita mau. Nah, di situ dikatakan desa-desa, kota-kota yang didiami Kedar. Nah, sekarang keturunan Nabi Ismail di mana? Itu jelas itu. Sementara yang saya tanya tadi dari awal loh, dari awal kiblatnya orang Kristen mana, nabinya orang Kristen siapa, tapi nggak ada jawaban. Cuman menghujat saja, sakit hati, karena terbukti mereka menyembah dosa, menyembah kutuk. Kan kemarin tuh saya diskusi, kemarin apa semalam, saya bilang gini, Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita di sini dalam kurung Kristen ya. Kristus telah menebus Kristen
dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang menjadi kutuk? Dengan jalan menjadi kutuk Yesus. Karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang orang yang mati di atas tiang salib. Nah, siapa orang yang mati di atas tiang salib? Kata lawan diskusi saya itu adalah Yesus. Nah, kutuk itu apa? Dosa. Pertanyaannya, berarti Yesus itu adalah dosa. Berarti Anda menyembah Yesus kan? Berarti apakah itu arti Anda menyembah dosa? Anda menyembah kutuk? Bingung dia. Nah, karena mereka adalah penyembah dosa, penyembah kutuk, ya mungkin, maka pantaslah tak ada yang naik kalau tidak menghujat, menuduh kita nyembah batu. Jelas-jelas Kisah Para Rasul 4:11, Yesus adalah batu. Di gereja mereka menyembah dan mencium patung batu, bentuknya manusia, katanya namanya Yesus. Semua yang dilontarkan ke kita ada pada diri mereka. Kalau dikatakan lagi kita datang ke Mekah mencium Hajar Aswad, ya dia datang ke gereja mencium patung Yesus kok. Itu baru betul. Kalau kita, Tuhan kita laisa kamitslihi syai', Ka'bah itu hanya sebagai arah ibadah. Dan Nabi Muhammad meminta kita untuk menyentuh batu. Bukan batunya yang menghapus dosa, tapi perintahnya. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dan kita mengikuti perintahnya, ya perintah yang kita taati itulah yang menyebabkan Tuhan menghapus dosa kita. Sama seperti saudara kita orang Yahudi. Keluaran 29:14, perintah kemudian untuk mengorbankan lembu. Apakah lembunya yang menghapus dosa mereka? Tidak. Tetapi Tuhan yang memberikan perintah itu, dan orang yang melakukan perintah itulah yang mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan. Begitu juga orang yang menyentuh Hajar Aswad dengan upaya dia ikhlas. Misalnya saya dari Indonesia, saya korbankan segala harta, saya korbankan jiwa raga saya untuk mengikuti perintah Allah agar datang sujud beribadah ke tempatnya. Saya ke sana menyentuh Hajar Aswad. Itu menyebabkan dosa saya dihapuskan. Bukan berarti batunya yang menghapuskan. Bukan berarti lembunya yang menghapuskan dosa. Sama seperti di Yesaya 6, nomor 6, nomor 7. Ada batu bara yang menyentuh bibir, dosa dihapuskan. Bukan berarti batu baranya yang menghapuskan dosanya. Tetapi Tuhan yang menghapuskan dosa kepada hamba yang mengikuti perintah itu. Itu bagi orang yang berakal. Jadi mereka melemparkan batu sementara yang kena jidat mereka sendiri. Itulah oten. Begitu. Dibilang lagi mereka menyembah makhluk kuburan. Tidak terima. Yesus itu makhluk. Terbukti di dalam kitab mereka 1 Korintus 15:48, 58. Jelas kok bahwa Yesus itu adalah makhluk surgawi. Nah, berarti dia makhluk. Yesus itu makhluk. Terus mereka nggak mau terima. Sedangkan di dalam kitab mereka sendiri dikatakan jelas bahwa Yesus itu sama seperti makhluk. 1 Korintus 15:48. Sama seperti makhluk surgawi. Berarti Yesus itu makhluk. Keluar dari kubur, ya makhluk yang keluar dari kubur. Dituhankan nggak? Dituhankan. Marah disebut penyembah makhluk dari kubur. Lucu kan? Di mana di Al-Quran perintah berkurban? Fashalli li rabbika wanhar. Itu perintahnya. Di dalam Al-Hajj ayat 34 juga ada perintah untuk berkurban. Banyak dalam Al-Quran perintah untuk berkurban itu. Kurban binatang ya, bukan kurban manusia. Sama seperti ajaran kalian, diperintahkan kemudian untuk kurban Tuhan. Tuhannya betul-betul yang dikurban, kan aneh. Oke teman-teman. Jelas kalau di mana dalilnya perintah berkurban di Al-Quran? Tadi sudah kukatakan, fashalli li rabbika wanhar, maka berkurbanlah. Nah, sekarang perintahnya dari Elohim untuk berkurban manusia mana? Maka kurbankanlah manusia untuk nebus dosamu. Mana? Gak ada kan? Gak ada.
Gitu, saudara-saudara. Diambil alih lagi, Dek. Sementara silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Saya mau sama-sama dulu nih. Bang Zainal Zu, Bang Dayarak. Selamat bergabung, selamat siang. Monitor. Wah, ini orang-orang ini. Aduh, malah jeda lagi. Bang Dayarak, ke jeda itu. Bang Zainal Zu, selamat siang. Kelakuan saya turunkan lah izin ya. Coba mana ya biarin lagi jeda dia. Mereka pasien berikutnya. Tapi ya ini dulu Bang Zuma, di tempat kami mau zuhur ntar lagi 11.56 sini. Gak apa-apa lah nih, siapa nih? Oh ya, absen guys, yang di bawah absen. Akia Nurha. Walah. Duh, malah ngorok lagi Bang. Malah ngorok. Ya ini Kang Mus. Assalamualaikum. Inilah orang-orang nih, kadang heran aku, minta naik, dikasih naik tapi pada ini semua, ada yang turun, ada yang ini, heran aku. Loh, kemana tadi hotelnya? Ya tendang nggak jelas. Oh, Ke personal, terus itu nggak mau diam dia, kayak mama itu nah, mulutnya itu kayak mama ada seran itu kalau pagi-pagi lagi nunggu sayur itu kan. Pasti rame kayak pasar itu. Bagaimana caranya ya biar Oten paham? Bener orang tadi kalau di depan saya tuh ya, depan saya gue tarik tuh lehernya kan, jedotin kepalanya gitu ke tembok gitu biar lurus sedikit. Bang Bil. Pak Lamsen begitu dengar suaranya Bang Zuma, gak lama langsung turun. Bang Bil. Bahaya nih Pak Lamsen. oh ada Pak Lamsem tadi. Tadi sempat naik. Nggak ada 1 menit langsung turun dia. Didengarnya suaranya Bang Zuma. Agak lucu juga orang tua itu. Maunya dimengerti ya orang tua aja. Oten zaman sekarang ini. Minta jadi mengerti terus. Tapi tidak mau mengerti. Pak Lamsen itu lagi Oten naik ini tengah hari. Jadi apa namanya tadi masalah Ismail ya, justru Ismail itu masih dekat dengan Israel, dengan Yakub, omnya kan. Ismail tuh omnya Yakub. Nah, ya Yakov. Nah, yang memberikan nama, makanya namanya kan nama Ibrani itu Ismail. Karena Ibrani itu sudah ada sebelum ada Israel. Kita lihat dibilang Yusuf orang Ibrani, Haifrit ya. Jadi bahasanya sudah ada bahasa Ibrani, tapi bangsanya baru ada setelah Yakub diganti Israel. Jadi Ismail artinya Tuhan telah mendengar. Itu Tuhan yang memberi nama langsung Ismail namanya. Begitu lahir dikasih nama Ismail. Nah, ada beberapa apologet Kristen ini yang mengajarkan paham bahwa Abraham itu melakukan zina dan Ismail itu anak haram katanya. Waduh. Parah ini. Kita lihat ya, Hagar itu bukan orang biasa, dia adalah putri Firaun yang diberikan kepada Sarah. Jadi dididik, diajar oleh Sarah di dalam rumahnya.
ketika diberikan kepada Abraham untuk menjadi istrinya supaya menghasilkan keturunan, itu statusnya bukan budak seperti orang-orang yang pembantu gitu, yang jongos, nggak begitu ya. Perlu diingat, dia adalah putri Firaun. Hubungan Nabi Muhammad dengan Ismail, kalau kita belajar di silsilah orang-orang Islam ya, yang punya silsilahnya itu diambil dari itu siapa namanya, Kedar. Nah, dari Kedar tuh, Kedar ke bawah terus sampai ke Nabi Muhammad. Itu bisa kalian bisa dulu ada debator Islam siapa namanya, dia menguasai itu tuh silsilah. Kayaknya ada di dalam kitab-kitab Islam deh, Muslim ya, soal silsilah Nabi Muhammad sampai ke Ismail, ada itu. Siapa ya Bang? Oh, selamat pagi, salam. Ya, Chen, ya. Alaikum salam. Germot, Saya mau tanya pada Pak Germot, Billy. selamat siang Germot. Selamat boleh siang, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf itu, saya mau klik plus di Bang Billy itu, malah klik yang bawahnya. Turunin aja Bang. Oke, siap Bang ya. Makasih Bang. Ya, Apa kabar? Apa ya, Robby, Billy? Rabai, bukan Robo. Oh bukan. Sekelas apa? Julukannya apa? Anda sekarang. Mau ditanya apa? Oke, saya tanya tentang Nabi Ezra atau Nabi Uzair kalau dalam Islam. Apakah dia bangkit setelah 100 tahun lalu menulis Torah lagi? Apakah itu cerita yang benar atau salah? Kita tidak mengenal yang namanya Uzair di dalam tanah. Esra Solu ya. Dia dipakai oleh pendeta Esra Solu. Nabi Esra. Kita Karena lihat Islam itu Uzair anak Allah. Dia sangat kuat itu kedudukannya dengan Isa anak Allah yang dikritik dari buku Quran. Gimana jawaban Anda? Iya, nggak ada Uzair di dalam tanah, atau mungkin itu Ezra, kan kalau Ezra ada atau enggak? Ezra ada. Ezra, kita lihat nih Ya, dalilnya. Ezra, kita lihat dalilnya soal Ezra ya. Ya Ezra Solu lah. Diceritakan bahwa ada penggempuran di Israel, lalu Torah itu dibakar, dimusnahkan, lalu Nabi Ezra itu bangkit setelah 100 tahun untuk menulis Torah lagi gitu. Oh bukan, itu kalau yang dihancurkan itu beda lagi, beda zaman. Ini itu di zaman Greek Roman Empire itu yang pelarangan itu. Nah, namun demikian kalau kita lihat di dalam kitab Misnah ya, coba kita lihat. Jadi ketika Musa mati itu ya, tunggu ya. Ketika Musa mati, nah ini aku kasih ayatnya, dalilnya ya. Nah. Para tua-tua. Jadi kan Taurat itu pertama dari Musa turun ke Yehoshua. Ini semua Taurat ya, oral Torah semua. Jadi ini ya. Moshe kibel Torah misinai musara Yehoshua. Jadi Musa menerima transmisi Taurat, diturunkan kepada Yehoshua, dan dari Yehoshua kepada Liskenim atau the elders, tua-tua. Fezekinim dari petua-tua turun ke Neviim, para nabi. Dari nabi diturunkan ke Sanhedrin sampai ke era sekarang, itu transmisi Taurat ya. Jadi ketika Musa, penggantinya siapa? Yehoshua bin Nun. Nih Yehoshua. Nah,
Ya, jadi setiap nabi itu mereka membuat juga aturan-aturan yang dia formulasikan sendiri. Misalnya Yehosua itu menyusun berkat Hamazon, berkat sehabis makan ya. Jadi orang Yahudi kalau habis makan itu baca berkat Hamazon. Nah, yang membuat pertama itu Yehosua. Terus doa Alienu Lesabeah Ladan Hakol itu juga dari Yehosua bin Nun. Nah, jadi ada tambahan-tambahan doa dan aturan-aturan dari para nabi-nabi. Nah, sekarang yang tua-tua nih, habis dari Yosua mati, para tua-tua, the elder who live, yang hidup setelah Yosua wafat. Dia melakukan banyak perbuatan yang hebat. Ya. Jadi Sanhedrin atau pengadilan agama Yahudi itu seperti polisi ya, atau yang mengatur hukum di Israel pada waktu itu terhadap orang Yahudi. Jadi sedispute, ada perdebatan antara midrasah ya, dari rumah belajar Torah, soal siapa tua-tua ini. Ya, Rabbi Eliezer Halevi mengatakan mereka adalah orang-orang Lewi. Rabbi Berakhia mengatakan mereka adalah Eldad dan Medad. Nah, jadi setelah Musa mati, dikatakan dalam Gemara Peruman 16a mengatakan kepada kita bahwa ada 170 kol vechomer ya, atau argumen, ada 170 argumen, ada 170 perbedaan persamaan bahasa, dan ada 170 interpretasi para rabi yang telah dilupakan sejak zaman Musa. Jadi Musa itu sudah mati, jadi mereka udah banyak yang lupa itu. 4 hal itu, 170 hal yang mereka lupakan. Dan Otniel anak Kenas mengembalikan lagi Torah yang pernah dipelajarin gitu. Jadi di zaman pada pemimpin Israel, ketika Musa sudah mati, mereka sudah lupa beberapa hal, ada yang mengingat dan dikembalikan lagi. Ini di zaman tadi ya, tua-tua. Nanti baru di zaman nabi-nabi ya, di zaman nabi-nabi itu Ezra lah yang mengembalikan Taurat itu kembali gitu. Sampai sekarang. Iya, ada Ezra, Kak. Ada Ezra. Apakah dia bangkit setelah 100 tahun gitu? Bangkit dari kematian? Atau bangkit 100 tahun. Ezra itu sudah mati, nggak ada bangkit 100 tahun bangkit, nggak ada. Nanti bangkitnya ke mati, dia mati. Setelah 100 tahun melihat Torah telah dihancurkan, dia bangkit lalu menulis Torah lagi gitu. Maka dia dianggap sebagai pahlawan dan disebut sebagai dia nggak bangkit dari kematian. Dia dilahirkan biasa, normal, punya orang tua. Jadi bukan dia bangkit dari kubur gitu 100 tahun, enggak gitu. Ezra itu mengembalikan. Ezra itu dari zaman pembuangan di Babel, mereka dipulangkan ke tanah Israel atas perintah Raja Kores ya, raja Media Persia, dan di sana mereka mengembalikan Torah ke aslinya, yang mana mereka sudah pada lupa, kan mereka di pembuangan kan. Ezra ini yang mengingat Taurat. Banyak orang-orang Yahudi yang mengingat Taurat by heart, dengan hati, hafal mati gitu, hafal mati. Jadi ketika mereka balik, yang hafal mati ini, para nabi ini yang hafal ya dikembalikan lagi gitu. Ya itulah sebabnya ada buku yang disebut Quran itu mengkritik Torah bahwa tidak asli karena ditulis lagi gitu. Itu bukan lagi ya, itu adalah disalin ya. Jadi kenapa disalin? Disalin ya. Kenapa? Karena kan yang namanya perkamen, kertas, atau zaman dulu kan ada kayak semacam pelepah gitu dari daun, dari daun gitu kan, atau dari tulang atau gimana, itu semua nggak bisa bertahan lama, namanya materi, makanya selalu diperbaruin gitu. Taurat yang paling tua sekarang ada di Samaria, 3.600 tahun umurnya, ada itu di museum. Oke, ini ada yang request tentang ketuhanan ini, Robby Yosef.
bahas yang pokok aja, ketuhanan. Oke, saya tanya tentang Kejadian 2 ayat pertama, bahwa Tuhan menyatakan setelah hari ke-6 dan hari ke-7 Tuhan telah selesai dari segala pekerjaannya dan dia mensucikan dirinya gitu. Dia telah selesai dari segala pekerjaannya. Berarti tidak ada pekerjaan lagi untuk Tuhan, atau hari ke-8, 9 dan seterusnya itu sudah tidak ada kan? Berarti Tuhan memang telah selesai dan beristirahat, atau di dalam Friedrich Nietzsche menyatakan Tuhan telah mati di hari ke-7. Gimana menurut Bapak Yosef tentang Kejadian chapter 2 number 1? Ya, itu berbicara soal penciptaan langit dan bumi selama 6 hari, gitu kan. Ketika hari pertama ya ciptakan terang, baru terakhir manusia. Kenapa demikian? Sama seperti orang membangun rumahnya, bukan orangnya dulu ada di dalam rumah, dibangun dulu rumahnya dulu, perabotan semua masuk, baru orang masuk tinggal di dalamnya. Jadi hal yang sama dilakukan oleh Tuhan. Ketika dia membuat langit dan buminya selama 6 hari, sudah kelar semua, binatang, ikan semua, tumbuh-tumbuhan semua udah selesai, barulah dia menciptakan manusia. Nah, dan itu sudah selesai penciptaannya gitu pada waktu dia menciptakan langit dan bumi ini. Tinggal kita yang dan segala mengolah. isinya kan? Iya, nah kita yang Dan mengolah. segala isinya dan sesuatu di dalam isinya semuanya sudah selesai, termasuk manusia ini kan. Lalu di ayat berikutnya di Kejadian itu menyatakan bahwa ada kabut yang membasahi tanah. Seketika itu Tuhan ingin menciptakan manusia gitu. Berarti memang kebetulan karena ada kabut itu yang membasahi tanah sebelum adanya hujan ya. Berarti penciptaan manusia ini memang Tuhan tidak merencanakan, tetapi secara kebetulan melihat kabut membasahi tanah, lalu Tuhan berkeinginan untuk menciptakan manusia. Gimana menurut Anda? Salah pemahaman gitu kan. Kan teksnya awal bunyi gini, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi semua sudah tercipta, jeder. Iya, Semua, langit dan bumi gak ada. iya, semua sudah tercipta, baru dia menciptakan manusia. jadi dia baru memisahkan di hari-hari yang lainnya, dipisahkan. Hari kedua, hari ketiga dipisahkan. Tapi potensi penciptaan sudah ada di hari pertama. Pada waktu dia bilang Bereshit bara Elohim el samaim vet haris, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Sudah kelar semua penciptaan, begitu. Baru nanti dipisah-pisah di hari-hari yang lainnya. Karena pada waktu itu masih dalam keadaan tahu dan bau, masih bercampur, gelap masih bercampur dengan terang, air juga masih menutupi laut, daratan belum ada yang namanya daratan, sampai Tuhan mengirim ruah Elohim atau angin daripada Tuhan menyapu permukaan air sehingga timbul namanya daratan. Jadi cara bekerja Tuhan itu tidak melawan hukum alam yang dia ciptakan sendiri, begitu. Apakah Tuhan menciptakan hukum alam dulu lalu menciptakan dunia ini? Ketika dia menciptakan dunia ini sudah ada hukum alamnya berjalan, makanya semuanya waktu dia mengirim anginnya untuk menyapu permukaan air baru timbul daratan. Logikanya begitu, sama seperti waktu Musa membelah Laut Merah. Dengan apa? Dengan angin, gitu. Jadi dia selalu memakai hukum alam, berkendara di atas hukum alam untuk menjalankan semua mujizatnya, begitu. Apakah hukum alam itu juga firman? Firman itu apa coba? Firman itu adalah huruf, kata-kata. Firman itu kan perkataan. Perkataan itu dari suku kata terdiri dari huruf. Itu loh. Jadi dia bukan definisi saya, firman itu adalah pekerjaannya Tuhan. Firman itu ketika Tuhan ingin menciptakan, maka Tuhan hanya dengan firman, tidak melalui tangan. Iya, makanya hukum alam itu bisa disebut firman kan. Ya, kalau di dalam pemahaman Judaism nggak begitu. Hukum alam ya hukum yang berhubungan dengan alam yang diciptakan oleh dia. Kalau firman itu perkataan Tuhan. Misalnya gini, berfirmanlah Tuhan, perkataan. Pakai apa dia berkata? Pakai suku kata. Suku kata dari apa? Dari kata-kata yang tersusun gitu.
apakah Judaism memandang By the way, kamu apa, Kristen apa Islam? saya Judaism. Judaism. Ya, Jews. Pembohong Bob Chen Enggak Kristen. apa-apa. Kamu Judaism, oke. Ada berapa larangan sabat? Kristen dia kau Ada Bob 25. Oh, salah. nyamar aja Bob. Oh salah ya. Oh ya, maaf. Orang kan salah. Ya, Orang salah itu biasa dan meminta maaf itu adalah jawabannya itu sabat kan. nggak boleh lupa kan. Fesamru bani Israel, hendaklah orang Islam menjaga sabat sebagai ketetapan perjanjian kekal antara aku dengan Tuhan, nggak boleh lupa. Ada 30 berapa? 39 melakot aturan sabat. Nah itulah saya Bukan 25 bilang tadi, udah. saya lupa kan. Saya Udah, ini bilang nggak bisa cuma lupa, sepihak. udah lanjut yang lain. Kirain apa? Oten ternyata ini. Ya kau Yahudi suku apa kau, coba tanya. Saya Yahudi dari sekte Gnostik, Bang. Menurut Kacau. Gnostik, Musa Brengsek. itu adalah anak angkat yang bersaing dengan anak sesungguhnya itu Fir'aun, yaitu putra mahkota. Dia nggak bisa bersaing sehingga dia sangat cerdas kan. Dia mempelajari semua kitab-kitab dari kerajaan Mesir kuno, termasuk Genesis. Lalu dia Kirain- memberontak. Gitu. Kirain orang waras, gua jabanin ternyata nggak waras. Wah. Oke. Ya, kenapa sekarang ini mereka ini bertanya selalu tentang Ezra atau Uzair apa? Kenapa gitu? Ya Itu Israel. iya. Kisahnya Nabi Ezra itu atau Uzair itu diabadikan dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah ayat ke-259. Dikisahkan ketika dia mengembala seekor kambing atau domba. Dia ketiduran. Ternyata Allah menidurkan dia sampai 100 tahun lamanya. Nah, Oh berarti terus tidak dia- mati ya? tidak ditidurkan selama 100 tahun. Nah, atas izin Allah tidak ada yang mengetahui akan hal itu. Ya. Lalu setelah dia dibangunkan, dia masih megang uang yang lama ini. Di zaman itu masih 100 tahun yang lalu dia akan membeli sesuatu. Terus pedagang itu heran gitu. Ini kan uang lama. Kenapa masih ada di tanganmu? Itu. Lalu Berarti dia- Torah itu hasil penulisannya Ezra. Ezra. Ya saya bilang tadi, cuma menyalin. Ya. Ezra itu cuma menyalin karena dia hafal. Ya. Ezra Berarti bukan itu ya. Asli dari Ezra itu- Moses. Ezra itu dialah yang juga nabi yang sujud kepada Tuhannya dengan cara beribadah kepada Tuhan dengan cara bersujud. Nehemia 8 nomor 6 itulah yang dilakukan dengan Yesus sama Hanya dengan penting. Ezra. Makanya penting kalau di dalam sekolah midrasah, kalau di kita bed midras ya, itu anak-anak kecil itu sampai umur 18 tahun mereka harus benar-benar hafal Torah di luar kepala. Bukan hanya Torah, Mishnah, Talmud, mereka hafal tempat-tempatnya, sampai hafal di mana ayatnya mesti hafal. Begitu. Jadi ketika orang-orang Yunani, Romawi, pernah kan mereka membakar kitab-kitab kita, nggak boleh, dilarang dibacakan, dilarang kalau ketahuan punya Taurat dibun-bun. Tapi kalian tidak bisa membun-bun semangat dan rohani kita, kalian nggak bisa membunuh karena kami hafal Taurat gitu. Anak saya aja hafal Taurat gitu. Kalau kamu kan Kristen nih, Kristen ya kan, kamu hafal Alkitab nggak? Alkitab itu hanya undangan, bukan dia hafal, bukan sembarang orang yang diundang. Undangan siapa yang undang? Iya, gembala lah. Gembalaku mendengar suaraku, dan domba-dombaku akan mengenali suaraku. Bagi siapa saja yang tidak memahami Bible, berarti dia emang nggak diundang karena nggak mendengar suara Yesus Christ. Tuhanmu Yesus. Tuhanmu Yesus berarti.
Kalau menurut Hegel bahwa Tuhan itu Tadi dulu Tuhanmu siapa? Tadi kau pertama bilang agnostik. ya Terus Yesus bilang kau Christ. Yahudi. Nah, Kalau sekarang filsafatnya Tuhanmu Yesus. Hegel itu benar, maka Yesus Kristus lah. Iya, Tuhan aku tanya itu. Tuhanmu Yesus jadinya. Iya, kalau filsafat Hegel itu benar, maka Yesus Kristus itu emang Tuhan. Iya, aku tanya Tuhanmu Yesus. Masih pencarian lah. Oh, nah, bukan Tuhannya Ya, karena Yesus. kita hidup untuk Selamat mencari kan. pagi. Iya, pagi. Ya, selamat dulu pagi. Aneh-aneh. Kenapa Kekuatan nih. Ini yang model gini cocoknya baca. Yang kayak gini nih cocoknya baca. Aneh-aneh. Yang model-model Kenapa gitu cocoknya. ketawa Adinda? Ya, kalau yang model-model gitu tuh yang kayak gini nih cocoknya jadi baca cuaca berita. Jadi kita diskusi ya, Torah itu bukan untuk oten ya gimana? Oke, Pasti Bapak saya belur mau lagi. tanya lagi dengan Bapak Pilih. Pasti ini Bapak tentang- belur lagi Islam di sini. Sebentar, Bang Kurunda. Anda harus diselipin. Ketika Anda datang terakhir, Anda harus minta antrian. Tengok tuh kawan kau Kita tuh. belajar untuk Ngomongnya. disiplin Kau, juga kau kan. harus diplisin kau. Ya, kita harus disiplin lah. Kenapa nih Bang Erik Gurunda ini anu dia Elpra. Oke, saya Ketawa Adinda. Respin. Iya, kenapa Apanya ketawa saya Adinda? apakah Tuhan Judaism itu sebuah sosok berwujud gitu, atau kita contohkan seperti Thanos, sosok seperti Thanos? Udah langsung diskusi Atau- aja Adinda. Iya, saya tanya pada Pak Yosef, atau mirip seperti Buddhisme, siapa Males saja jawab. yang bisa mendapatkan ketuhanan maka dia akan memperoleh tahta ketuhanan seperti Saya Buddha males Gautama. jawabnya Doraemon. Saya males Doraemon jawabnya. Saya ulangi, apakah sosok Tuhan Yahweh itu mirip Thanos, sebuah sosok Aduh, satu Doraemon, tunggal, suaramu itu ataukah jangan pansos sekali lah di seperti TikTok Tuhan lah. Buddhism, siapapun Suaramu yang itu bisa nggak mencapai enak. ketuhanan maka dia akan menjadi Tuhan, kedudukannya seperti Baterai Tuhan. dulu beli seperti baterai, Gautama. beli baterai yang baru. Iya, namanya Doraemon. Baru dicas ini bang, baru dicas. Tengok nyerocos Oke, dari tadi nggak saya akan berhenti. turun karena baterai saya sudah lobet. Terima kasih, shalom. Ini udah lobet. Adinda, ayo dari ketawamu itu lo gregetan aku mau diskusi. Apa lagi? Kamu diskusi apa? Peran. Bagus sama Dante aja aku diskusi daripada sama kau. Pagi Dante. mana Juma? Saudara Bang Erik kayak ada laki titik komal ya. Jurus sebentar ya. Aku adiknya, sama aku aja. Bang Jumal lagi istirahat beliau. Lanjut aku titik komal Bang ini Bang Erik. Jelas suaramu. Kayak pendekar zaman dulu tuh di komik. Mana cuma? Mana Jaka Sembung gitu. Mana itu sepitung? Halo Adinda. Oh, pedomo. Adinda. Halo Adinda. Dari mana tahu suara Gurunda ini? Gurunda El Planta Tekalakan Apologet Islam. Padahal belum kenal tadi itu. Udah tahu kami, udah tahu. Kalau aku udah tahu. Oh, karena memang ada feeling-feeling terguncang gitu ya Adinda ya. Ada feeling-feeling terguncang kalau ada Gurunda El Planta Tekalakan Apologet Islam Udah manapun Dante, Jumat. apa maksud dan niatmu serta tujuanmu naik ke Komal? Untuk diskusi bikin Islam babak belur. Enggak si Dante. Dante. Bebas. Ya, kan kita kan bertanya, niatmu apa naik kemari? Iya mau ngobrol sama Juma ini. Si tukang dongeng. Betul itu Adinda, betul itu. Yang dongeng itu kalian, kitabmu Juma, dongeng. enggak. Islam yang dongeng. Kenapa saya katakan dongeng? Karena hanya katanya-katanya. Karena Kita tahu tidak ada Zabur, fakta. Injil,
suruh mengimani, Contoh. mana buktinya nggak Contoh ada itu begini, dongeng. pada suatu hari di zaman itu lahirlah seorang anak laki-laki tanpa hubungan biologis. Karena itu dituliskan Lalu oleh para dalam kehidupan rasul. sehari-hari dia mengajarkan Yang dongeng sesuatu yang itu. datang dari Tuhannya. Lalu setelah itu dia katanya rela mati, menyerahkan nyawanya untuk menembus bukan dosa dongeng, dengan itu cara karena mati di tiang ditulis. salib. Nah, tertulis pakunya sebesar tertulis pakunya sebesar pohon sebesar tiang telepon ataupun tiang listrik. Tapi nyatanya nggak ada, nggak pernah terjadi. Itu yang dongeng. Oh, apa? Itu yang dongeng, kawan. Nggak ada faktanya, cuman tulisannya aja yang ada. Itu yang dongeng. Dan kok ngarang-ngarang. Itu dan karena atau. Mbak lo naspido. Ya, cuma mana cuma? Lu ngoceh dulu cuma, tumben diem dia. Beliau lagi ibadah, jangan diganggu. Oh. Nanti kalau udah selesai dia pasti Bang Zuma pasti akan. Ayo, diskusi apa kita? Ayo. Apa ini temanya nih? Taurat bukan untuk konten. Ya kan memang Taurat jelas memang bukan untuk bukan konten punya- kan? Iya. Terus kenapa kalian mengimani serta kalian melakukan perintah-perintahnya? Maksudnya apa coba? Kata siapa? Loh, kok kata siapa? Kalian Itu mengimani nggak? perpuluhan. Perpuluhan tuh dari itu tuh Lewi. Ayo. Kenapa Dante? Kau kalau mau diskusi itu situasi dan kondisimu di sana itu harus kondusif. Jangan pula kau di pinggir jalan diskusi pula, nanti lewat nanti orang Islam kau menghujat kena sepak kau nanti. Enggak lah. Tersamar ini. Kami di sini udah gimana ya? Mencoba untuk setaraf ataupun selevel dengan Anda. Padahal tingkatan antara Islam dan Kristen itu sangat jauh berbeda, antara langit dan bumi. Tapi nggak apa-apa lah, karena ikhlas kami ingin mengajak kalian supaya pintar, ya kan? Ya, Supaya tidak Kristen menyembah kan lagi anak Maria. Kristen kan level paling tinggi, kalau Islam kan di bawah. Jadi memang ibarat langit dan bumi. Kami langitnya, kalian buminya. Terbalik itu Elpran, terbalik. Terbalik itu, ini kebenarannya Adinda. Kalian kan mencari jalan lurus, kalau kami tidak, karena kami sudah dalam kebenaran, yaitu Yesus Kristus sang Injil itu, gitu. Iya, itulah kesombongan kalian. Itulah kesombongan kalian. Kalau memang kebenaran kalian itu sudah memang mendapatkan pahit. jalan yang lurus, ya. Kalau memang Kristen makanya itu memang sudah sebentar. Kalau memang makanya Kristen itu Adinda sudah harus dalam ditetapkan. kebenaran itu. Iya, Kalau memang iri, sudah ya ditetapkan udah, jangan mendapatkan mencari jalan yang lurus. Kenapa masih ada Kristen itu yang berpindah keyakinan menjadi Islam? Karena mereka lebih suka di Maram 71, mendatangi Maram Karena 71. mereka tidak mau mengimani anak yang durhaka menjadi Tuhan mereka. Yesus itu anak durhaka. Karena itu menurut 1 kedunguan. Samuel 2 nomor 6, Tuhan itu yang mematikan serta membangkitkan. Enggak. Yesus yang kau anggap Karena Tuhan kedunguan. itu, iya, kuasanya adalah Karena mematikan dan mereka memangkitkan. lebih Kan senang begitu. di Maram 71. Mamanya, Mereka tidak maminya mengimani Yesus juru selamat. itu Mereka dimatikan tidak sama mau Yesus. Karena mereka tidak Bukan mau diajak selamat. ke surga, malah dibiarkan Mereka tidak mau di dalam selamat. tanah membusuk kan gitu kan? Hah? Karena mereka tidak mau selamat.
lebih suka di Maram 71. Gimana? Mamanya pun nggak diselamatkan, membusuk di dalam tanah. Akibat dari Yesus mencabut nyawa mamanya. Yesus Tuhan Gimana kita itu, bangkit Albra? ke surga. Bagaimana dengan Nabi Anda yang memang Iya, masih hidup? tapi dia durhaka. Ngapain kau ikuti orang Yesus mati? itu durhaka. Loh, bukankah Melenyapkan, Nabi Anda yang mencabut durhaka nyawa itu? maminya. Katanya orang tuanya itu di neraka. Bukannya diajak ke surga, malah anaknya sendiri yang di surga sama bapak, sama papinya. Mana ayahnya bawa ibunda Maria itu di neraka? Nggak pernah ada. Tapi dalam iman adil di mana sekarang? Ditanya sama Nabi. Ya, maminya Yesus Ditanya sekarang sama di mana? Nabi. Kalau bukan di tanah. Ditanya Coba saya sama tanya kamu. Nabi, di mana ayahmu dan ibumu? Di mana Kan datanya lebih kejam bahwasanya gitu. maminya itu Nggak- di bawah nggak Yesus ada ke surga, tentu di mana di datanya ada? neraka, nggak ada di neraka, Ada nggak ke ada tanah di samamu. neraka, nggak ada Di mana neraka. datanya? Ya Nggak kalau ada nggak di ada berarti kan jelas kan? Yesus mengatakan jelas, barang siapa yang percaya kepadaku Apa? dia tidak binasa sebenarnya kan mendapatkan kehidupan kekal. Kan begitu. Jadi karena Iya. begitu besar salah ke dunia ini yang mengenalkan yang tunggal, sebenarnya cepat cantik. Iya, buktinya apa? Buktinya apa? Buktinya begini, Buktinya apa? artinya kalau Cuman Yesus Nabi dan Bapa Adinda, yang hidup kekal. kalau Nabi Cuman Adinda Yesus dan ditanya, Bapa yang hidup kekal. orang tuamu sudah bagaimana? berada di surga. Apa jawabannya? Itu yang paling sadis, kacau. Artinya makanya umat Islam sampai kiamat mencari jalan lurus. Jelas jalan benar itu, jalan lurus itu yaitu yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya kan? Siapa terkemuka di akhirat? Iya, Tuhan kita Yesus kami Kristus. begitu doa kami. Iya, berarti kami bukan umat yang sombong. Loh. Tidak angku. Karena angku. memang karena kami selalu nggak ada meminta jalan kepada lurus. Tuhan kami agar kami Karena ditunjukkan kalian nggak jalan dapat yang lurus. tujuan. Karena jalan kalian buntu. Salah kau. Jalan buntu kalian, nggak ada tujuan, buntu terus makanya sampai kiamat, sampai menutup Coba mata. kau buka Lukas. Coba kau buka Lukas 3 nomor 4. Bayangkan di situ. Di situ tertulis orang-orang berseru. Sampai berseru mengatakan, menutup luruskanlah mata. jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Coba kau artikan dulu. Nah, karena Luruskanlah itu jalan nubuatan bagi Tuhan. dari Yesaya, makanya Rasul Yohanes mempersiapkan Orang-orang jalan berseru bahwa kedatangan kepada dia. Tuhanmu. Kalau Nabi Muhammad nggak luruskanlah dipersiapkan bagi jalan, Tuhan. kenapa? Karena memang dia bukan jalan Assalamualaikum, benar Pak itu. Jalan. Karena Ya, Yesus silakan, jalan Ustaz. benar, jalan kebenaran, Adinda. Gini aja, gini, biar dah rame. Siapa yang mau dialog, ayo. Oke, kau berani diskusi dengan saya, guru yang terkelakkan dalam apologet Islam. Mantap, Cuma langsung, mencret tema. Ustaz Tema Dian yang kamu Hasan, Ustaz Langsung. Hasan mencret, Ustaz Dian Langsung tema yang kalian kuasai apa? anak rimba takut. Tema yang Kristen kuasai apa, ayo. Al-Quran dan Alkitab saya pahami. Dan Mantap, kalau ayo. saya tanya, oke. Silakan, Kamu makasih, ayo. oke. Siapa dulu? Kamu percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Iya. Oke, saya tanya menurut Al-Quran, surah berapa bahwa Allah memerintahkan sunat dan apa manfaat sunat? Oke, udah tak jawab. Jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah berapa? Bukan milah yang saya tanya. Jangan beleng-beleng ini yang tunggu hadapi gurunda. Kamu nanya, oke. Pertama Iya, yang- tentang sunat dalam Al-Quran, Al-Baqarah 124. Mana bukan milah, bukan milah yang kau hadapi gurunda. Wa idh qala Yang kau Ibrahim hadapi rabbuhu gurunda. bikalimatin fatamahun. Milah Dan ingat itu ketika agama. Ibrahim. Waduh, udah Milah bisa itu jawab. agama. Coba carikan saya Kristen yang paham Yang kau hadapi gurunda, iya, yang kau hadapi gurunda. Cuma aja mencret, apalagi lu. Yang memang ustaz beleng-beleng. Coba sunat dalam Al-Quran dan Jawab. Yang saya tanyakan apa? Surah berapa Al-Quran? Tidak bisa dialog Bahwa ini. perintah sunat. Dan Gak bisa deh Ustaz. Mana Dedi? Dedi lagi sholat. Dedi. Bukan milah yang Moderator. gurunda Aku tanya, dicabut bukan milah. moderatornya. Adinda. Bukan milah. Coba carikan saya Ayo jawab. Kristen yang paham Bukan Bible. milah yang gurunda tanya, jangan kemana-mana mencret. Carikan Apa dia? ini Kenapa Dante, diam Dante, kau? Dante Iya. ini paham Bible. Kalau Dante ini paham Bible. Edel. Kenapa diam Siapa- kau? Siapa di sini? Berarti Moderator. kau bohong. Saya mau jawab kamu dah bisa. Mau Loh, jawab kenapa kamu kau jawab milah? Milah itu kan agama, hukum. Siapa yang jawab Mila? Dengerin Tidak. dulu. Wa idh ta'ala Ibrahim rabbuhu bikalimatin Milah Ibrahim bukan itu yang saya Dan tanya, bukan ingatlah milah. ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan sunat, beberapa perintah kalimat. sunat dan manfaat sunat dan Aduh. kemana-mana.
Yang kau hadapi guru namanya mencret kau. Mana Dedi? Udah, jangan takut, jawab. Yang kau hadapi itu guru datang perkelakan apologet Islam. Mengerti lu? Kau usah beleng-beleng. Kalau bukan kau mau cabut, jawab. Tujuan sunat dan perintah sunat aja bukan milah. Ya jadi karena yang kau hadapi sama Dante silakan Dante monitor. Bisa kondusif nggak diskusi? Bisa lah, siapa? Oke, silakan Dante. Yang tema yang kamu kuasai apa Dante? Itu benar nggak agama kamu itu aja? Kenapa? Agama kamu benar nggak gitu? Oke, mantap. Kita gantian ya. Nanti kita buktikan agama mana yang benar. Oke. Jadi dalam Islam itu agama Islam itu sangat benar dan Allah sendiri yang berfirman, "Inna dina indallah Islam." Agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal min. Bahkan kalau ada orang yang mencari agama selain Islam, maka itu tertolak, tidak diterima. Kebenaran Islam tentang apa? Tentang ketuhanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi Tuhan itu jelas dalam Islam, Allah. Ya, yang tidak kelihatan Al-An'am 103. Yang tidak serupa dengan apapun Asy-Syura ayat 11. Allah yang disembah hanya Dia yang disembah An-Nisa 36. Terus Allah lah pencipta langit dan bumi Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Ada perintah salat, aqimi shalah tarafain nahar wa zulafa minal lail. Perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Haji walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi, kenapa Islam ini benar? Karena selalu pakai data. Baik tentang ketuhanan, tentang ibadah, tentang apapun ada datanya. Nah, sekarang coba tunjukkan bagaimana kamu menunjukkan agamamu itu benar. Coba pakai data. Silakan. Nah itu kan surat kamu itu kan itu yang nulis siapa gitu loh. Katanya gantian, gimana sih? Kamu tunjukkan ke saya sekarang agamamu gimana caranya supaya orang tahu kalau agamamu benar. Coba. Tanya agamamu, ngapain tanya agama saya? Tanya Ustadz, pertanyaan saya nggak bisa dijawab. Ustadz beleng-beleng kau. Ustadz beleng-beleng kau. Hancur kau bikin, cuma aja hancur apalagi kau. Oke, sekarang gini temanya ya. Tahta menjawab, Kristen bertanya. Silakan, kalian berdua nanya satu-satu, ayo. Karena kalian takut. Kalau dialog tidak mungkin berani Kristen itu. Maka saya turunkan level saya. Kalian bertanya, saya menjawab. Ayo, silakan. Takut juga. Disuruh bertanya takut. Ayo jawab. Perintah sunat dan manfaat sunat menurut Al-Quran. Perintah Karena sunat kau dalam bilang tadi Al-Quran. menjelaskan segala sesuatu. Oke, sudah diam. Al-Baqarah. Bukan milah. Al-Baqarah 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Kalimat di sini kalau saya baca tafsirannya, perintah. Apa di antara perintah itu? Maka saya buka tafsirannya ada 8 perintah. Di antaranya berkumur, menghidup air ke dalam hidung, dan yang nomor 8 berhitan. Ya. Atau milah Ibrahim itu juga dalil dalam Al-Quran. An-Nahl ayat 123. Summa wahayna ilaika an tabi millata Ibrahim hanifah. Sama. Di situ adalah milah, di situ diantaranya hitan. Oke, sudah. Pertanyaan nomor 2. Jangan asumsi. Udah, sudah saya jawab. Tugasmu bertanya seumur hidup. Ayo silakan. Nomor 2 apa pertanyaannya? Mencret. Silakan. Sudah, ada pertanyaannya. Mana? Ini sama Dante tadi siapa? Mana? Takut dia. Disuruh bertanya takut nih. Saya mangkal ya, orang nantang-nantang udah tahu Bang Juma masih sholat, nantang-nantang apa? Silakan. Halo. Ya, silakan. Pertanyaan nomor 2. Mana jawabanmu beleng-beleng? Kamu ini mau bertanya atau mau ngeyel-ngeyelan, Mau bertanya atau mau ngeyel-ngeyelan kamu? Tinggal kamu cari lagi pertanyaan apa sulitnya. Silakan.
Cuma suruh bertanya aja sulit banget. Silakan. Macet. Ya, level bertanya aja takut dia. Di mute Ustadz beleng-beleng, Ustadz Ya, silakan. beleng-beleng. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan yang lain. Ustadz beleng-beleng. Silakan. Pertanyaan Kenapa di nomor mute 2. Ustadz beleng-beleng? Ya ini silakan. Mana ini jawabanmu? Bukan Mila yang saya tanya. Bukan Mila yang Udah saya dijawab. tanya. Sudah dijawab. Silakan. Apa? Apalagi pertanyaannya? Bukan Mila, jangan beleng-beleng. Jangan Iya, ini bukan bukan Mila pesantren, bukan masjid. Ya, Al-Baqarah 124. Mana perintah Di situ- sunatmu? Udah, ada usah. Ini Yang bukan- penting saya sudah ngasih data. Saya sudah ngasih 2 data. Kamu percaya atau tidak itu urusanmu. Karena memang dalil dalam Al-Quran tentang sunat 2 ayat ini. Nah sekarang silakan. Apalagi pertanyaannya? Takut dia. Bertanya aja gemeter dia. Ayo, cari lagi. Ayo. Bertanya aja nangis nih. Nah, kabur. Habis nangis kabur. Nggak akan bisa kita temukan Ustadz Kristen yang pintar. Nggak akan kita temukan Iya, Bang. dimanapun. Iya, dia dialog takut. Disuruh bertanya juga takut mereka. Aduh, otan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ustaz Tata. Ini Nata ini otan apa Kristen? Nata Muslim Ustadz. Dulu mantan juga sih, mantan pakai juga. Gini banyaknya orang di bawah nggak ada yang Kristen Ustadz. Iya, Muslim semua kan. Muslim semua di bawahnya. Bang Daddy. Ayo silakan yang otan. Ya teman-teman Kristen ya, yang mau waras, yang mau sehat, yang mau sembuh dari penyakit, silakan naik. Nggak perlu
kalian itu dipertanyakan, kalian aja yang bertanya. Yuk, silakan. Bertanya sepuasnya. Sungguh langka mereka udah Ustaz. Udah anu aja, abangku, Bang Erik, lanjut aja. Saya tadi mangkel ke Oten yang nantang-nantang Bang Juma itu, mangkel saya itu. Sih. Nggak ada ilmu. Udah tahu orang Bang Juma lagi sholat. Mana Juma, mana? Itu saya, aduh, panas saya itu. Iya, kita kan pernah nonton film Si Pitung, Ustaz. Mana itu si Pitung? Cantik Belanda. Persis mirip. Ayo teman-teman Kristen, yuk silakan. Biar ada pembahasan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ini lagi usaha naikin Oten, tapi nggak ada di bawah lihatnya. Ya teman-teman Kristen silakan. Kita belajar sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngopi kayaknya Ustadznya. Nyeruputnya. Ngopi ya. Bang Erik kan ya, di perjalanan ya? Enggak Ustadz, lagi mangkal. Baru selesai nganter. Menunggu-nunggu ntar lagi zuhur di sini. Assalamualaikum Ustaz Tah. Waalaikumsalam Bang Titi. Tumben kesini saya bilang nggak biasa. Ya gitu disambangi saudaranya ini. Ya beliau tadi panas, tensi si Danti itu kan kayak ini apa? Kayak ini antek-anteknya Belanda, londo ireng. Aduh sakit-sakit Yohanes gitu juga. Pespin aduh. Kamu ini. Tapi Nata tuh tertarik ya dari dulu tuh
dari Nata di Kristenan. Naik Dante. Nggak usah deh. Kenapa Nata? Ada ini loh, ini kan ada apa namanya, ada stiker kan tema kan sama host. Taurat bukan untuk Oten ya. Tapi pemaham Oten kan mereka mengakui Taurat tapi tidak menjalankan. Gimana tuh? Iya, memang Torah bukan untuk semua. Coba Yesus tuh berfirman di apa? Ya, di mereka bukan Yesus berfirman ya, sorry ya. Yohanes 17 nomor 9. Aku berdoanya untuk mereka saja, bukan untuk dunia aku berdoa. Yesus itu praktisi hukum Torah. Dia ahli Torah, dia guru. Dia mengajarkan Torah kepada domba-dombanya, Bani Israel, orang-orang Yahudi. Sehingga ketika dia sudah selesai pengajarannya, dia berdoa kepada Tuhannya. Aku berdoanya untuk mereka saja ya Tuhan, bukan untuk dunia aku berdoa. Tapi kenapa yang anehnya ini, yang makhluk yang sekarang ini ya, yang disebut Kristen ini, kenapa kok beriman kepada Torah? Nah, soalnya ini, nah kalau Yesus orang Yudaisme itu kan memang mereka menjalankan hukum Taurat ya. Orang Kristen ini kan dengan mati itu kan, maka terhapuslah segala hukum Taurat di situ kan. Tapi kenapa mereka masih mengklaim di dalam kitab mereka ada hukum Taurat juga di situ, tapi mereka tidak menjalankan itu ya. Sekarang gini Mbak Nata, orang yang taat dan tunduk kepada hukum Torah itu, ketika dia sudah menguasai hukum Torah, dia tidak akan mengajarkan Torah itu kepada orang lain selain orang Yahudi. Dante. Ya. Tetapi Yahudi ataupun ahli Torah yang sudah menguasai hukum Torah dan dia sesat ini, ahli Torah ini dia sesat, tidak seperti Yesus. Yesus itu tidak mengajarkan Torah itu kepada bangsa lain. Tapi ada ahli Torah yang lain yang sesat itu, itulah yang mengajarkan Torah itu kepada bangsa lain. Nah, diterimalah sama Kristen, ditampung sama Kristen, seperti agama Dante ini. Itu akibat pengajaran ahli Torah yang sesat. Makanya Yesus mengecam perbuatan mereka. Celakalah hai kamu ahli Torah orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab engkau mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk mencari satu orang saja menjadi penganut agamamu. Setelah ia bertobat, kau jadikan 2 kali lebih jahat daripada kamu. Itu mereka, Kristen-Kristen inilah, yang sok-sok paten mengimani hukum Torah, yang sok-sok paten menjadi praktisi hukum Torah, melaksanakan 10 perintah. Apa? Nggak nyambung. Dante, silakan Dante. Jangan kayak tadi ya. Iya. Jangan kayak tadi. Kenapa agamamu itu nggak ada rasa pri kemanusiaannya? Loh. Negara pakai data. Ekstrim mulu. Oke, kita gantian ya. Kamu nanti pakai data, saya pakai data. Bahwa ajaran Islam itu ajaran kasih banget. Pertama, kita dalam Islam diajarkan hadis dulu. Siti Aisyah itu pernah ditanya oleh sahabat, seperti apa sifatnya Nabi? Ya wahai Siti Aisyah. Aduh, ini Bang Erik. Ini. Habis ini ya. Lanjut Bang Erik. Bang Erik. Oi, ya. Jadi Islamlah yang sebenarnya ajaran yang penuh kasih. Kenapa demikian? Menurut kitab saudara, ajaran kasih itu adalah di mana hambanya, manusianya yang diciptakan oleh Tuhan, wajib bagi dirinya ketika dia mengimani Tuhan yang benar untuk tidak melanggar segala perintah dan aturan Tuhan. Itu. Jadi segala perintah dan aturan maupun larangan itu harus dikerjakan, harus diikuti. Tidak ada satupun yang dibuang.
Tidak ada namanya penggolongan-penggolongan. Tidak seperti kalian. Hukum Torah itu satu utuh. Hukumnya sebanyak 613 mispot. Tapi kalian bagi 3. Hukum Torahnya aja kalian bagi, apalagi Tuhan. Kalian cincang-cincang jadi 3 bagian. Hukum Torah itu utuh satu. Tidak ada namanya hukum seremonial, hukum sipil, hukum moral. Sejak kapan Yesus mengajarkan ketiga hukum itu? Membelah-belah hukum Torah itu sejak kapan? Bahkan Yesus mengajarkan segala perintahnya harus ditaati, harus dikerjakan dan dilaksanakan. Segala, seluruh, segenap, semua daripada hukum Torah. Mana ajaran kasih? Kalau kami tidak seperti kalian. Kami yang umat Muslim inilah yang disebut pasrah diri, ya, pasrah akan apa yang sudah ditentukan, ikuti apa yang sudah ditetapkan. Pasrah kami, berserah diri kami kepada Tuhan kami. Wahai Erik, kau kuperintahkan sholat, aku pasrah. Baik ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah ya Allah, aku sholat. Wahai Erik, kau perintahkan kau puasa, aku puasa. Pasrah aku dengan perintah itu. Wahai Erik, kau sunat, aku sunat. Kristen, Dante, sunat kau. Siapa kau? Hah? Siapa kau nyuruh-nyuruh aku sunat? Ada Yesus kok. Yesus sudah sunat, dia sudah menggantikanku. Dia sudah menggenapi hukum Torah. Dia sudah menggenapi perintahmu. Ngapain aku lagi ikuti perintah kau? Ada Yesus. Nah itu. Siapa yang kasih? Perintah, segala perintah kasih itu. Kasih, tahu? Segala perintah apa saja? Kasih sayang kepada umat manusia. Nah, ketika ada orang tersesat, ketika ada orang yang mau jatuh ke jurang, kita cegah dia, kita tahan dia. Kau jangan ke sana, kau jangan belok kiri. Di situ ada banyak binatang buas. Kau jangan ke sana, itu depanmu ada jurang, nanti kau jatuh. Harus kita peringatkan dia. Kita ajak dia ke jalan yang lurus. Ini loh jalan yang benar, kemarilah kau. Itu ajaran kasih. Ini tidak menghujat, menista. Mana ajaran kasihnya? Semua nabi kalian hujat. Semua nabi. Dari mulai Nabi Adam. Bahkan Tuhannya aja pun dihujat. Malaikat pun dihujat. Malah iblis yang menjadi teman kalian. Kalian bela-bela iblis. Kalian katakan Nabi Adam itu pembawa dosa. Dasar dosa itu dari mana kalau bukan dari setan? Kalian katakan Nabi Adam itu adalah pembawa dosa waris. Kenapa kalian nggak menyalahkan iblis? Iblis yang harus kita salahkan. Kita sama-sama manusia dengan Adam. Iblis kita salahkan. Iblis yang harus kita lawan. Jangan Adam terus disalahkan, kawan. Ini kesalahan kalian. Adam, kacau kali emang agama kalian. Makanya betul lah di Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, iblis, dengan keturunan wanita itu. Perempuan itu. Siapa? Siapa iblisnya? Kalian. Kalian melakukan permusuhan. Kalian tuduh Adam itu pelaku dosa. Dan kalian tumbalkan keturunan yang bernama Yesus untuk menghapus dosa kalian. Menebus, bukan menghapus. Sebagai manusia yang berakal, kita lawan iblis. Iblis itulah yang membuat kita nggak berakal. Kau menyembah anak Maria, menyembah Yesus, manusia. Perintah siapa? Menggunakan akalmu atau akal-akalan?
perintah bapamu atau bapak-bapaan? Hah? Mana Ustaz, lebih ada monitor? menggunakan akal? Erik, mana lebih menggunakan akal? Orang Kristen atau orang Islam? Oh, jelas orang Islam dong. Silakan buktikan. Dari mana aja? Berikan buktinya bahwa Islam lebih berakal daripada orang Kristen. Oke. Orang Islam, tadi kan sudah aku katakan, tunduk kepada apa yang apapun yang diperintahkan oleh Tuhannya, oleh pencipta alam semesta. Nah, karena kita ini adalah seorang hamba, maka wajib bagi kita mentaati, menuruti apa yang dikatakan oleh majikan kita, Tuhan kita, pencipta kita, yang menjadikan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak melanggar sedikit pun, tapi konsekuensinya bagi siapa yang melanggar, maka dia akan diazab. Maka dia dikatakan orang berdosa, pengkhianat, pemberontak kepada Tuhan. Memang ada, bukan sedikit jumlahnya. Ya saya pun bukan orang munafik juga, saya juga pernah melanggar perintah Tuhan, perintah Allah. Tapi setelah itu saya minta ampun. Karena Allah memerintahkan, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku, jangan kau berlebih-lebihan. Jangan kau melebihi apa yang sudah aku kehendaki. Kemari kau mendekat, kata Allah. Sini kamu dekat. Aku tahu kau orang berdosa. Datang kau kemari, minta ampun kau sama aku. Aku ini Tuhanmu. Aku yang menciptakanmu. Aku akan menghapus segala dosa-dosamu yang dahulu. Itu kata Allah. Aku ini Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Nah, di mana kita meminta ampun? Di bumi apa ke langit? Di bumi. Tuhan mendengar nggak? Mendengar. Kita berdoa berbisik nggak? Berbisik. Tuhan mendengar? Mendengar. Apa perlu turun Tuhan ke bumi? Perlu. Apa perlu Tuhan itu turun ke dunia mendengarkan doa kita? Nggak perlu. Perlu. 1 Tawarikh 7 nomor 14. Ketika ada hamba Tuhan yang berpaling dari kemungkaran, yang berpaling dari kemaksiatan, lalu dia minta ampun kepada Tuhan. Tuhan itu mendengar dari kejauhan. Itu. Nggak perlu kawan Tuhan itu turun ke dunia, mendengarkan suara kita, melihat perilaku kita. Umat Islam tidak melakukan tindakan kejahatan karena apa? Karena ada yang memantau, ada yang memperhatikan, ada yang melihat dari kejauhan. Makanya tidak berani melakukan dosa. Ngapain dia mesti turun ke dunia? Itu kalau secara pakai akal. Tapi Kristen tidak. Memaksakan Tuhan itu turun ke dunia, menyaksikan apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Itu apa? Tuhan jenis apa itu namanya, Darel? Kau telanjang bulat mandi di kamar mandi aja Tuhan bisa melihat. Kau berhubungan intim sama istrimu aja Tuhan bisa melihat dari kejauhan. Gak perlu Tuhan turun ke dunia. Kau mencuri aja yang orang lain tidak tahu tapi Tuhan bisa melihat. Gak perlu dia turun ke dunia. Itu kalau pakai akal. Apa buktinya Yesus mengetahui seluruh orang-orang di muka bumi ini ketika dia datang ke dunia? Ada. Ada nggak ceritanya? Yesus melihat orang mandi. Ada. Yesus mendengar orang-orang yang berbisik dari kejauhan. Ada. Nggak ada kan? Aku dulu ngomong Erik. Nah, gini dia sebenarnya. Kalau membuktikan Tuhan siapa yang benar atau tidak benar dilihat dari umatnya, itunya dia. Contoh nih, kalau memang Tuhan orang Islam Maha Pencipta, Maha Kuasa, maka di dunia ini yang berkuasa itu orang Islam. Kalau memang Tuhan orang Kristennya Maha Pencipta, maka orang-orang Kristen ini menciptakan sesuatu karena bapaknya mencipta. Kalau memang dia bapaknya pencipta, anaknya pun pencipta.
Gitu. Nah, apa yang diciptakan orang Islam, apa yang diciptakan orang Kristen? Betulnya Kristen ini saya aja Bang. Ya, silakan Ustaz, saya nunggu Ustaz memang. Iya, sama Silakan, Ustaz Tata ya. Oke, ayo lanjut Iya. Ustaz. Jadi gini, Daren. Untuk mengetahui Tuhan yang benar itu kita pakai data, bukan langsung begini. Bukan data umatnya jadi kerangka acuan, bukan data. Salah. Data bisa, tetapi setelah data real Oke, lapangan gini. menjadi bukti lapangan adalah bukti nyata. Oke, bukan begitu caranya. Nah, kalau ajaran samawi itu, Tuhan yang benar itu melalui utusannya. Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua utusan yang Allah utus, mereka aku perintah supaya memperkenalkan Tuhan itu Allah. Tidak ada yang lain. Maka kalau ingin tahu Tuhan yang benar, ya melalui para nabi di zamannya masing-masing. Kalau di zamannya Musa, ya melalui Musa. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah siriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di zamannya Yesus, melalui Yesus. Hukum yang terutama, dengarlah siriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di zamannya Nabi Muhammad, ya melalui Nabi Muhammad. Qul huwallahu ahad. Jadi kayak gitu, bukan lewat umatnya. Tapi saya beriman mengetahui Tuhan itu benar, yaitu Allah. Kan saya punya kitab suci, firmannya Allah. Nah seharusnya kamu kalau pengikut Yesus, maka kamu tunjukkan ke saya Tuhan siapa yang dikenalkan oleh Yesus. Itu caranya. Nah Kristen tidak mungkin berani itu. Gitu. Karena kalau saya teliti, Kristen ini perusak ajaran tauhid, ajarannya Yesus 100% itu. Itu. Silakan ayo. Kristen rata-rata di dunia ini pencipta itu orang Kristen. Contohnya nih pencipta telegraf, Sir Isaac Newton, ya. Jadi orang-orang Jerman. Coba lalu orang Islam, apa yang diciptakan orang Islam ini? Kayaknya nggak ada. Oke. Kristen ini atau ateis, orang tidak beragama pun lebih pintar masalah kayak gitu. Tapi kalau masalah ketuhanan, Kristen itu paling botol itu. Apa yang diciptakan orang Islam ini? Gitulah dulu. Bukan. Urusan ketuhanan dengan dunia beda. Nah, kalau cuma membuat sesuatu, tidak beragama pun bisa menciptakan itu. Berbuat mesin apa, tidak butuh agama itu. Tapi kalau tentang ketuhanan, kebenaran, keselamatan, nah ini Kristen ini botol banget. Ayo, gimana? Hah? Jadi bukti orang Kristen berakal dan bukti orang Islam berakal dari apa yang dijualnya. Enggak, kita masalah keselamatan, ketuhanan aja. Orang Kristen menjual teknologi, menjual akal, menjual pesawat terbang. Orang Islam menjual sumber daya alam, bukan akal. Apa yang ambillah dulu Uni Emirat Arab ya, yang dijualnya minyak bumi, yang dijual Amerika itu pesawat tempur. Sudah. Jadi beda kan? Yang dijual Amerika itu akal, hasil daripada udah jangan yang banyak gini. Ajaran samawi yang nomor satukan itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia di bumi ini kecuali semata-mata beribadah. Makanya Taurat ada perintah, larangan, syariat, akidah. Ya sama semua para nabi mengajarkan itu. Bukan para nabi diutus bukan disuruh membuat mesin, tapi untuk ibadah. Bagaimana mereka mengenal Allah? Ya kamu lari ke mesin urusan dunia. Nah, sedangkan kita ini tujuannya akhirat. Ya, karena Tuhan menciptakan kita di dunia bukan untuk membuat mesin ini, bukan, tapi mengenal Tuhan. Makanya hukum yang terutama apa kata Yesus? Dengar siriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tepat guru. Dialah Tuhan yang Esa. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Itu hukum yang terutama itu. Bukan, wahai orang siriwil, hukum yang terutama buatlah mesin-mesin. Gak ada. Sama dengan Islam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Kamu nggak lari kemana-mana, apa dah nyambung dengan ajaran agama? Gitu. Ayo silakan. Jadi gini Tata, kami ini bermain yang kami jual itu akal kami, menjual pesawat terbang, teknologi, Telkomsel, menjual sinyal, handphone, komputer. Kalian jual apa? Bingung kami. Akal. Itu buah dari akal. Yang kalian jual itu apa? Bingung kami betul. Yang kalian temukan pun tak ada.
Oke, jadi gini. Jadi umat Islam itu karena memang ajaran samawi itu ibadah. Tidak perlu kami buat-buat gitu. Tinggal beli aja. Yang penting ibadah tetap berjalan. Kalau kalian, kalian membuat mesin, membuat dunia, tapi tidak kenal Tuhan. Kalau kami, tinggal beli. Enak, yang penting ibadah. Karena tujuan kita ibadah. Kalau kalian, ya buat apa-apa, tapi tidak kenal Tuhan. Tidak tahu Tuhan yang benar, tidak tahu keselamatan. Itu kalian. Nah kalau cuma buat mesin, tidak usah membuat itu. Kalau cuma mesin, teknologi apa, tidak perlu buat, kita bisa pakai. Tapi kalau keselamatan akhirat, ayo gimana? Mananya? Tapi akal menciptakan handphone kalian nggak mampu, menciptakan jalan pentul kalian nggak mampu. Saya mau bicara tentang masalah kebenaran. Nah kalian kan Kristen, apa kebenaran apa yang Kristen tunjukkan ke kami? Gak ada. Ayo. Kami ini tata umat Kristen kaya raya. Kami kaya raya gimana? Coba kamu cek sendiri ya. Yang termiskin di mana? Ayo. Kamu lihatnya di Indonesia gitu. Coba keseluruhan. Misalnya kriminal terbanyak agama apa? Ya, perbunbunan, perjinahan terbanyak negara apa? Ya kamu tidak cek seluruhnya dong, jangan cuma lihat di Indonesia gitu. Malah keluar. Ya, sepi lagi ya. Aku dengan Bang Handi. Jadi mereka ini gak nyambung. Ya seakan-akan mereka hebat karena bisa buat ini, buat itu. Loh, kalau cuma buat-buat itu tidak beragama pun bisa kok. Tapi kita ini keselamatan itu loh. Ya kan kita ini mengaku pengikut-pengikut. Apa yang diikutin? Nah kalau kita tadi ya, saya mengikuti Rasulullah. Apa? Ya semua. Kan Al-Quran dengan hadis ada perintah, larangan, akidah, syariat. Nah kalau Kristen, saya pengikut Yesus. Kenyataannya ketika dicek, bukan pengikut, perusak. Nyata itu. Gantian. Nah, silakan. Ayo silakan. Jadi kalau memang Tuhanmu kaya raya, Tuhan yang kaya, pasti umatnya kaya. Gitu. Tadi kami ini, Tuhan kami itu Tuhan yang kaya, maka kami ini umat yang kaya raya. Kami ini Kristen ini kaya raya, biar tahu. Ganti sempak aja Tuhan kau nggak pernah kok bilang kaya raya. Mantap, sempaknya sudah 2000 tahun nggak pernah diganti. Diam. Kami ini umat yang kaya. Kenapa kami umat terkaya di dunia ini? Karena agamamu itu dianut oleh para penjajah yang menjara dan merampas kemudian wilayah lain. Itu kan statementmu. Diam kau. Masuklah kau nggak ada ilmu. Kau nggak ada ilmu. Tidak ada ilmumu kawanku. Barat itu kaya raya karena menjajah. Bukan karena menjual teknologi. Enggak ada. Kalau berbicara mengenai teknologi ini tak sampaikan samamu ya. Oke. Kamu kenal dengan Roger Bacon itu dari Inggris, yang kau anggap bahwa dia adalah yang kemudian menemukan pesawat terbang pertama. Kau tahu? Kau kenal? Klaim dari pemikir Barat bahwasanya Leonardo da Vinci kemudian yang mengatakan dia yang menyiapkan atau apa yang membuat mesin pesawat terbang. Kamu ngerti? Itu cuma klaim. Faktanya, insinyur penerbang Spanyol Muslim bernama Abbas bin Firnas yang pertama dalam sejarah yang membuat mesin pesawat terbang di Cordoba. Itu fakta. Abbas, siapa sih Abbas ini? Itu real. Insinyur penerbang Spanyol Muslim bernama Abbas bin Firnas di tahun 877 lah yang pertama dalam sejarah yang membuat mesin pesawat terbang di Cordoba. Itu fakta. Itu fakta real. Dan Anda harus mengakui bahwa dunia barat itu hanya mengklaim doang setelah ilmuwan Islam lebih dulu menemukan hal-hal yang spektakuler. Itu tidak bisa kau pungkiri. Kalian itu hanya menggunakan kitab-kitab dari Islam.
catatan-catatan ilmiah, ilmuwan-ilmuwan Malu dia kalau ngomong kayak Islam gitu, Juma. Nggak yang malu, sudah Pak. menemukan lebih Malu, dulu, Pak. kemudian materi-materi yang disajikan oleh ide-ide para ilmuwan sekarang ini itu awalnya dari Muslim semua. Itu fakta. Ibnu Sina, Ibnu Rushd dan seterusnya, ada Ibnu Al-Haytham, itu semua adalah penemu-penemu Islam yang ilmunya digunakan oleh Barat untuk dikembangkan. Jadi seibarat dengarkan gitu. seibarat bahwa orang Barat itu hanya mengembangkan kemudian materi mentah yang berasal dari ilmuwan Islam. Sekarang saya tanya kamu, penemuan apa di atas muka bumi ini yang tidak berasas kepada pondasi ilmu hitung? Ilmu hitung. Kenapa ilmu hitung rupanya? Itu kan tidak ada penemuan di atas muka bumi ini yang tidak berlandaskan terhadap ilmu hitung. Apapun itu, ilmu apapun di atas muka bumi ini berasal dari pondasi utamanya adalah ilmu hitung. Dan itu asalnya dari siapa? Ilmuwan Muslim. Lu kok ketawa kamu? Kok ketawa? Dan sekarang satu-satunya kitab di atas muka bumi ini yang mengajarkan manusia untuk membaca itu cuma Al-Quran. Enggak dong. Enggak dong. Al-Jabar. Itu semua dari mana? Itu dulu. Kemudian ketika kita berbicara mengenai hukum kitab suci, Al-Quran yang mengajarkan manusia untuk membaca. Coba tunjukkan kepada saya dalam kitab yang kau gunakan, sudah banyak kitab-kitab. Ini Galatia, ini ada nggak perintahnya untuk membaca di kitabmu? Ada nggak? Nggak ada. Itu yang pertama. Kemudian, saudara, seluruh temuan yang ada di atas muka bumi ini oleh manusia itu tidak berasas dari Bible. Apa temuan yang bisa kita sajikan dari Bible? Apa? Apa temuan dari Islam, dari Al-Quran? Ya Allah ya Karim, semua saya katakan tadi di awal, semua temuan itu strata pendidikan manusia di atas muka bumi ini itu diawali dari membaca, dan itu adalah kekuatan penuh dari Al-Quran. Ya nggak malu kalau ngomong kayak gitu. Oh tidak bisa dong. Kenapa harus malu? Ketika berbicara misalnya gini, ketika di abad 9 misalnya ditemukannya umat Islam yang ditemukannya kemudian bagaimana orang-orang Barat, orang-orang Venesia menemukan pembuatan jam misalnya, atau jam mekanik. Ternyata ilmu itu yang diklaim di Italia ini itu adalah ilmuwan Ibnu Firas di abad ke-9 di Cordoba. Itu lebih dulu kemudian menemukan tentang ilmu jam mekanik tersebut. Ngarang. Bukan ngarang, itu fakta. Anda boleh buka sejarah penemu-penemu pertama. Kita orang Islam ini memang tidak diajarkan untuk mengklaim. Sehingga kami umat Islam itu tidak perlu kemudian membesar-besarkan yang menemukan jam, yang menemukan cermin, yang menemukan kaca, yang menemukan detik, waktu, dan hitungan dan seterusnya. Itu Islam. Nggak perlu kami unggulkan itu, nggak perlu. Jangankan hal-hal seperti itu, kamu tahu, orang-orang yang memperjuangkan negara Republik Indonesia ini melegenda kan, tetapi diupayakan oleh Barat supaya dihilangkan legenda cerita-cerita itu yang melegenda di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana? Legenda apa? Contoh misalnya ketika dikatakan bahwa pendiri negara kita ini adalah orang-orang yang memperjuangkan kemudian kedaulatan Indonesia dari penjajah Belanda. Sebisa mungkin dipisahkan antara pejuang dengan Islam. Seakan-akan para pejuang Islam itu hanya memperjuangkan kemerdekaan, tidak berlandaskan terhadap perintah agama, tidak diperintahkan berdasarkan jihad, sehingga Indonesia berdiri. Jadi Barat seakan-akan ingin menghapuskan data yang berkesinambungan antara Islam dengan Indonesia. Itu fakta. Seakan-akan Indonesia ini merdeka bukan karena para pahlawan yang beragama Islam. Maka muncullah kemudian Raden Aden Kartini dilepaskan jilbabnya,
Kemudian para ulama-ulama itu ditampakkan kemudian foto-fotonya tanpa simbol-simbol keislaman yang para pejuang-pejuang tersebut. Itu upaya untuk menghilangkan jejak bahwa Islam itu tidak boleh tampil di depan. Ketika dikatakan bahwasanya penemu-penemu bagaimana Galilea, orang pertama yang menemukan pandemum dan seterusnya. Faktanya Ibnu Yunus itu lebih dulu menemukan instrumen tersebut. Nah itulah kamu. Itulah Nanti kamu. kau bilang Itulah penemu kamu. teleskop Habib Bahar Smith. Oh, enggak begitu kawan. Itu fakta, itu real. Itu real. Karena yang masuk di dalam otakmu itu hanya Galileo. Hanya itu yang kemudian digaungkan oleh barat. Sehingga Ibnu Yunus yang hidup kemudian di abad ke-10. Siapa ini? Ya, dia yang menemukan kemudian instrumen bagaimana kemudian dia menemukan pendelum. Dia menemukan itu. Nah, itulah kamu karena kau tidak paham. Kamu tidak paham. Galileo itu menemukan apa? Galileo itu menemukan apa? Wilhelm Wien. Itu yang kamu tahu. Kenapa? Karena Barat berusaha. Barat berusaha menghapuskan data-data bahwa penemu-penemu yang ada itu adalah orang-orang Islam. Itu yang kau tahu. Itu yang kau tahu. Kenapa? Karena Barat terlanjur kemudian menguasai media sehingga yang muncul itu nama-nama Barat. Padahal itu tidak. Saya tidak malu. Saya tidak malu karena itu fakta. Fakta yang saya kemukakan itu adalah fakta. Itu adalah fakta. Teknologi apa? Microchip. Nah, itu nama-nama yang orbit. Setelah para ilmuwan Islam, setelah penemuan Islam lebih dulu menemukan, tapi yang mengklaim itu Barat. Yang menemukan itu Barat, yang menemukan semuanya itu Barat. Padahal nonsen. Semua yang ada di atas muka bumi ini pada mulanya penemunya itu adalah Muslim. Titik. Ya, lucu ente. Lucu kan? Nggak malu kok ngomong kayak malu. Tidak malu dong. Gitu. Tidak malu saya. Saya tidak malu. Karena janganlah jadi umat klaim-klaim aduh mati. Oh tidak. Anda kan menuduh orang-orang Kristen itu pintar-pintar, cerdas-cerdas. Saya jawab, semua nama-nama yang kau katakan penemu-penemu itu hanya digaungkan saja untuk menutupi penemu awal. Penemu awal itu. Dengar. Ketika kau berbicara dengan Galileo, kau berbicara mengenai Galileo. Lebih dulu kemudian Ibnu Yunus memberikan ini siapa instrumen yang nah itu kau tidak kenal memang.